Kebohongan besar yang diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan di Arab Saudi terus mendapat kecaman dari rakyat Indonesia. Anies mengakui bahwa keberangkatan dirinya ke Arab Saudi bersama keluarga itu karena mendapat undangan dari Raja Salman atau dari Raja Arab Saudi. Ternyata fakta membuktikan bahwa keberangkatan Anies bersama keluarga melalui biro travel agent yang bernama Dream Tours and Travel. Inilah hal yang selama ini selalu disembunyikan oleh Anies Rashid Baswedan, kebohongan dan kelicikan yang selalu disembunyikan oleh Anies Rashid Baswedan, hingga pada akhirnya dia keceplosan. Dia yang menggali lubang itu sendiri dan dia pun yang terjun sendiri ke dalam lubang itu. Aib Anies Rashid Baswedan saat ini terus dikecam oleh netizen, terus disuarakan oleh netizen. Bahkan hal ini akan berdampak buruk bagi dirinya, dan apalagi dia adalah seorang calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pengalaman yang dirasakan oleh Anies Rashid Baswedan ini membuktikan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti di suatu hari akan jatuh juga. Inilah waktunya, inilah saatnya. Rakyat Indonesia harus tahu bahwa Anies Baswedan benar-benar tukang ngibul. Anies Baswedan benar-benar seorang pembohong. Dan kebohongan kali ini datang dari tanah suci Mekah, datang dari Arab Saudi. Untuk Anies Rashid Baswedan dan para pendukungnya, silakan dan selamat menikmati kebohongan yang Anda lontarkan saat ini, kebohongan yang Anda produksi saat ini. Dan untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram, sehingga dari pintu tempat kita tinggal bisa langsung ke Masjidil Haram. Ini parah nih. Tenang, tenang. Wih, cebong. Kenapa sih kalian selalu membuli Pak Anies Rashid Baswedan? Beliau mendapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji di Mekah. Kalian bilang itu hoax. Kenapa kalian nyinyir? Hah? Kami ini para pendukungnya ya, kadrun. Jangankan Pak Anies Rashid Baswedan masuk ke dalam Ka'bah, masuk neraka pun kami percaya. Karena cuma Pak Anies Rashid Baswedan yang memiliki ilmu bul tak tibul-tibul. Kalau dulu Pak Anies pernah mengatakan akan mendatangkan Juventus, Liverpool, Barcelona ke JIS, itu bukan bohong, tapi itu ngeprank buat para cebong. Dimana ada capres yang punya kemampuan skill tingkat dewa, mampu mengangkat 34.000 ton atap bersamaan sekaligus. Kagak ada capres yang memiliki IQ di atas rata-rata. Kalau bukan Pak Anies Rashid Baswedan, mampu memarkirkan air ke dalam rumah. Bayangkan seberapa saktinya Pak Anies Rashid Baswedan. Udah dah, mendingan kalian jangan pilih Anies Rashid Baswedan. Bisa hancur negara ini, bisa hancur NKRI, karena cuma Pak Anies yang memiliki ilmu bul tak kibul-kibul. Ini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi. Seru juga ya. Beberapa hari ini ya, udah 2 atau 3 hari ini kan sering berseliweran video-video yang membahas tentang
pernyataan Pak Anies bahwa beliau diundang oleh Raja Salman untuk melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Dan yang menjadi persoalan di situ adalah banyak yang berpendapat bahwa beliau tidak diundang, tapi dia ngaku diundang. Dan saya sendiri coba untuk cari informasi, dan rata-rata di beberapa konten itu, video itu mengatakan Pak Anies tidak diundang, tetapi di beberapa video juga itu dimuat tentang wawancara beliau dengan wartawan, lalu beliau mengaku kalau dia diundang. Saya pikir ini kalau seandainya benar sih tidak apa-apa, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tetapi kalau ternyata tidak diundang, tetapi Pak Anies Pak Anies mengaku dia diundang oleh Raja Salman, ya itu sebenarnya kan urusan personal beliau. Tapi kan beliau harus ingat bahwa dia adalah seorang tokoh, ya, seorang figur yang saat ini dicalonkan menjadi calon presiden, ya, dari partai tertentu, ya. Nah, hal-hal kecil seperti itu kalau tidak diperhatikan maka akan menjadi blunder, ya. Itu akan menjadi bahan pembicaraan yang seperti yang kita lihat di beberapa video itu menyematkan predikat pembohong bagi Pak Anies. Ini Pak Anies entah lupa atau tidak sempat memperhitungkan hal seperti ini. Karena membuat statement di zaman sekarang yang serba digital, yang bisa ditelusuri, beda dengan masih zaman serba manual, ya, apapun yang lu mau ngomongin ya nggak masalah. Nah, tapi kalau di zaman-zaman seperti sekarang tidak berhati-hati membuat pernyataan, kan akhirnya jadi blunder seperti ini. Nah, kalau sampai ini benar terkonfirmasi bahwa ternyata tidak diundang oleh Raja Salman, maka Pak Anies itu bisa membenarkan sikapnya ini, bisa membenarkan pernyataan publik di luar sana yang menyematkan predikat pembohong kepada beliau. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena ini kelihatan sederhana tapi efeknya luar biasa. Anies naik haji. Ya, karena ketika Anies naik haji dan dia sempat diwawancarai gitu ya, dia menjelaskan bahwa dia naik haji itu berdasarkan undangan dari kerajaan Arab Saudi. Ya, saya mendapat undangan dari kerajaan Arab Saudi. Saya tinggal di guest house milik kerajaan di samping Masjidil Haram. Kayaknya luar biasa sekali gitu. Seolah-olah penting sekali Anies Baswedan ini bagi kerajaan Arab Saudi, sehingga kerajaan merasa perlu untuk mengundang Anies ikut haji tahun ini. Kayak luar biasa sekali gitu ya, hebat. Seolah-olah Anies ini punya hubungan emosional atau hubungan pribadi dengan kerajaan atau dengan Raja Salman gitu. Seolah-olah dikenal banget lah sama kerajaan. Pertanyaannya, apa iya Raja Salman atau pemerintahan kerajaan Arab Saudi itu kenal dengan Anies Baswedan? Ya katakanlah kenal gitu ya, karena Anies ini mantan gubernur DKI Jakarta, mantan gubernur ibu kota Indonesia gitu ya. Jadi ya mungkin penting banget gitu, sehingga harus mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat dan cek gitu ya, sebenarnya yang diundang atau orang yang mendapatkan kuota undangan untuk haji gratis ke Arab Saudi sekarang gitu ya, tahun ini di Indonesia itu ada 50 orang. 50 orang. Jadi kuota undangan ini itu nggak perlu bayar karena semuanya adalah gratis dari pemerintah Arab Saudi. Dan ini sebenarnya bukan undangan gitu. Ini tuh kayak apa ya? Kayak bonus lah. Ya, kayak kita beli ciki, jajanan ciki gitu ya. Terus ada mainannya, Anies tuh. Bonusnya tuh itu gitu. 50 orang ini gitu. Ya karena Indonesia itu kan kuota jamaah hajinya mencapai 221.000 orang. 221.000. Banyak gitu. Jadi kalau kemudian pemerintah memberikan haji gratis 50 orang gitu ya, ya masih untung banyak dia.
Bonus. Kasih bonus lah gitu ya, biar ya semakin solid lah jemaah haji kita gitu ya. Nah, yang menyeleksi 50 orang ini gitu ya untuk berangkat haji secara gratis dan dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi. Itu kedutaan besar Arab Saudi, sama sekali bukan Raja Salman, bukan kerajaan Arab Saudi gitu. Itu yang nyeleksi ya kedutaan besarnya, karena ini adalah program pemerintah Arab Saudi yang dilakukan oleh Kementerian Agamanya. Nah, Kementerian Agama memberikan instruksi kepada kedutaan besarnya gitu. Nah, di seluruh dunia gitu ya, ini totalnya mencapai 1.300 orang. Jadi 1.300 orang ini ya nggak mungkin kan semuanya punya dikenali atau punya hubungan emosional dengan raja gitu ya, Raja Salman. Kan nggak mungkin gitu ya. Lawang 1.500 gitu. Nah, ini program biasa. Programnya sebenarnya program derma gitu. Derma itu ya pemberian gratisan. Sama lah kalau kita beli barang gitu ya, borongan gitu. Kita beli 2.000 piece gitu ya. Oke, gratis satu lah. Waduh. Tapi ini karena 221.000 jamaah, makanya dikasih 50 orang gitu. Makanya Indonesia itu mendapatkan kuota lebih banyak dibandingkan negara lain. Karena kalau negara lain itu cuma 5, Singapura tuh nggak ada, malah Malaysia cuma 7 kalau nggak salah gitu. Jadi dikit-dikit semua. Ya karena berdasarkan jemaahnya gitu. Jemaah haji mereka dikit, ya mereka dikasih dikit lah. Ke kita banyak, 221.000 orang. Makanya dikasih bonus 50. Jadi ini sebenarnya bukan undangan dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Ini adalah haji gratis, pemberian atau derma dari kerajaan Arab Saudi. Sehingga dari sini sebenarnya nggak ada yang perlu dibangga-banggakan sama sekali. Tapi karena pendukung Anies Baswedan itu emang goblok-goblok gitu ya. Makanya mereka berimajinasi seolah-olah Anies ini luar biasa sekali. Sampai muncul di mana tuh, di YouTube atau di sosial media, wah, bak presiden Anies Baswedan dikawal sama pemerintah atau askar atau prajurit dari kerajaan. Terus ada Raja Salman di sebelahnya nemenin Anies haji. Itu gak masuk akal sekali, itu editan gitu. Ya tapi karena pendukung Anies itu lagi-lagi goblok-goblok gitu ya, banyak yang percaya. Goblok. Nah, dari sini saya nggak tahu lah apakah Anies itu sengaja membodohi masyarakat atau pendukungnya dalam rangka pencitraan atau menaikkan elektabilitasnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngerti gitu. Tapi bagi saya gitu ya, di tanah suci sana sebagai orang Islam, saya kayaknya perlu untuk sharing atau mengingatkan kita semua terkait tanah suci dan dengan segala keajaibannya di sana gitu. Lucu-lucu baca komenan, ada yang bilang Anies yes, ya nggak ada tandingannya. Kemudian sabar nek, ya bikin hoax mulu, itu editan. Suara Anies kok bisa diedit ya? Dulu masalah ACT ya. Peresmian yang namanya ACT, aksi tilep cepat. Bilang editan, sekarang naik haji editan. Kadron Bani Zodot, lo denger, masa naik haji harusnya ibadah, haji mabrur, ini mah haji ngibul. Kalau dulu ada cerita tukang bubur naik haji, ini tukang ngibul naik haji. Masa ibadah naik haji pun dibuat politisasi, ya kan? Abdul nggak kira-kira itu drone selalu politik agama lo pada ya, minta cari perhatian sama Raja Salman gitu ya, aneh-aneh lo semua ya. Masa naik haji pun ya dibuat politisasi ya, amit-amit cabang bayi, nauzubillah min zalik. Perasaan orang Arab itu ya sudah menghina kita loh ya, karena negara kita itu katanya ya di selfie depan Masjidil Haram. Wah, saya lagi berdoa ya kan, pokoknya angkat tangan depan Ka'bah, pokoknya selfie, bikin video, itu kan sangat terkenal. Ditambah lagi Anies ngibul di sana. Aduh Gusti ya Allah, malunya Indonesia ya Allah ya.
calonnya presidennya kadrun gitu? Apa karena nggak ada lagi narasi lain? Karena elektabilitasnya makin down ya? Cari perhatian sama orang-orang Arab. Yang ada dihina Indonesia, tahu nggak? Gara-gara Anies besok, percaya nggak lo? Tambah-tambah jadi aja nih, ya Allah. Ada tukang ini nih bikin sumur resapan naik haji yang ngeresap kebohongan. Orang tuh ya Allah, selain ngeresap anggaran, yang ngeresap pembicaraan ya, diresap-resapin semua sama pendukungnya Hoon. Ya Allah, ya Robbi, sampai kapan itu manusia ya bisa hidup ngibul terus ya demi ambisinya? Ya Allah, begitu S3, S tong-tong dari Amerika pula, ya Allah. Ya begitu, kalau tugasnya hanya ngebubul melulu, ya Allah. Kalau dulu ada yang namanya tukang bubur naik haji, ini mah tukang ngibul naik haji ya. Salam waras drone ya, agama dibuat politisasi, naik haji pun dibuat politik. Najis teralala. Salam NKRI. Saat ini lagi viral nih terkait videonya Anies Rashid Baswedan yang katanya disambut oleh Raja Salman di Mekah. Setelah saya telusurin, saya cari data dan faktanya dari video, dari berita, dari berbagai macam literatur, ternyata 100% video tersebut adalah hoax dan pembohongan publik. Kenapa saya berani mengatakan bahwa itu adalah suatu kebohongan? Karena memang betul Bapak Anies Rashid Baswedan itu akan menunaikan ibadah haji. Tetapi dijadwalkan keberangkatannya itu di tanggal 22 Juni. Tolong ya, 22 Juni 2023. Sementara video sudah beredar sebelum Bapak Anies Rashid Baswedan berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Yang artinya video tersebut memang sengaja disetting sedemikian rupa untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya Pak Anies Rashid Baswedan. Gila ya, hanya demi suatu kepentingan, hanya demi suatu ambisi, kubunya Anies Rashid Baswedan menggunakan cara-cara licik. Betul, mereka adalah golongan-golongan manusia munafik. Benar-benar ya, mereka jual agama hanya untuk kepentingan mereka. Mereka tidak peduli ya. Mereka melakukan suatu kebohongan itu adalah suatu dosa besar. Mereka tidak peduli akan semua itu. Gila ya, katanya mereka adalah kaum-kaum yang paham akan nilai-nilai agama. Tapi dengan teganya mereka mencederai, merusak agama Islam, menodai agama Islam dengan melakukan suatu fitnah, dengan melakukan suatu kebohongan publik. Untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, disinilah kita harus jeli. Mana pemimpin yang layak untuk dijadikan pemimpin untuk didukung, mana yang tidak layak. Satu poin ya, belum apa-apa saja Anies Rashid Baswedan sudah menggunakan cara-cara yang sangat licik. Apakah dia layak, dia pantas untuk maju menjadi calon presiden 2024 nanti? Saya rasa tidak. Seharusnya dengan tegas Bapak Anies Rashid Baswedan berani mengklaim bahwa video tersebut adalah hoax, bukan membiarkan video tersebut viral. Ini suatu penilaian untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Silahkan kalian tentukan apakah Anies Rashid Baswedan dengan semua kebohongannya layak untuk menjadi presiden di Indonesia. Apa jadinya bangsa ini jika pemimpinnya menghalalkan segala cara demi mencapai suatu ambisi, bahkan menjual agamanya sendiri hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Salam NKRI. Salam logika, lagi ramai membahas Anies Baswedan yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji dan konon katanya mendapatkan undangan langsung dari keluarga kerajaan Saudi Arabia. Sayangnya para pengikut Anies Baswedan ada yang kurang bijaksana. Mereka membuat dan menyebarkan berita hoax berupa foto Pak Jokowi yang saat itu pergi beribadah haji dengan keluarganya dan kebetulan didampingi oleh King Salman. Foto Pak Jokowi diedit, foto kepalanya diganti dengan foto kepala Pak Anies Baswedan, sehingga tampak bahwa Pak Anies Baswedan didampingi oleh King Salman langsung. Tapi para pengikut Anies ini masih kurang profesional.
Mereka lupa mengedit foto Gibran yang saat itu berada di belakang Pak Jokowi. Sampai segitunya ya, ingin mencitrakan Pak Anies Baswedan jalan langsung dengan King Salman. Sekarang kita bahas, benarkah Pak Anies Baswedan sekeluarga mendapat undangan langsung dari Kerajaan Saudi Arabia? Kita mengenal Haji Furoda. Haji Furoda ini adalah haji yang tidak melalui kuota haji seperti biasa, seperti kita ya. Haji Furoda atau disebut juga dengan Haji Muzamalah, yaitu haji yang visanya diperoleh dari keluarga Kerajaan Saudi Arabia. Itu gratis? Tidak. Siapapun bisa mendapatkan jatah Haji Furoda atau Haji Muzamalah tersebut, asal kita punya banyak uang. Travel Haji sendiri mematok harga Haji Furoda atau haji undangan ini sebesar 24.000 atau 360 juta. Anda punya uang segitu, Anda tidak perlu ikut list di dalam haji yang harus nunggu 20 tahun lebih. Anda bisa mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia asalkan punya uang tersebut. Buat Pak Anies Baswedan, selamat melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Buat pengikut Pak Anies Baswedan, tolong, kasihan Pak Anies kalau Anda menyebarkan hoax seperti itu. Pak Anies menjadi bulan-bulanan, bukan menjadi idola mereka. Oke? Guys, ada orang yang lagi naik haji bilang kalau dia itu diundang oleh Amir Salman, Raja Arab. Aneh, tapi sejauh ini saya nggak melihat kalau dia dijamu ya kedatangannya. Berarti jamaah haji seluruh rakyat Indonesia ini atas undangan Amir Salman dong. Emang dia pejabat penting gitu? Kocak guys ya, one eyebone ya, belepetan kemana-mana kalau ngomong ya, ngelem kesana ngelem kesini, ya. Bilang kalau naik haji nyibul ya, Abdol apa itu kalau naik hajinya ya, naik hajinya mubarok nggak itu? Kalau ngebohong di situ guys. Coba Anies Baswedan ya, coba kalau memang Anda diundang sama Raja Arab, coba mana sih, saya pengen lihat lagi duduk bareng sama Raja Salmannya, lagi dijamu gitu, jamuan khusus. Gara-gara kamu, harusnya kemarin Pak Anies itu juga disambut kayak gini. Kasih undangan keliru. Kamu kayak Pak Ganjar gini dijemput pakai sedan, nggak sama rombongan. Pak Anies kemarin jalan kaki, nggak ada yang nyambut gara-gara salah undangan. Kamu tuh sebelah istana kerajaan itu toilet bukan gesos. Ngawur aja kamu itu. Kayak Pak Ganjar ini harusnya dijemput. Pak Ganjar, mohon maaf barangkali ketemu Pak Anies disamperin nggih. Ditolong Pak Ganjar ya. Anjen arek-arek iku. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam cuplikan video tadi, saya secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa Anies Baswedan ini benar-benar luar biasa. Dia berani berbohong di tanah suci. Dia berani berusaha untuk menaikkan elektabilitasnya dengan menyebarkan berita bohong kepada warga negara Indonesia. Inilah luar biasa dari seorang Anies Baswedan. Tetapi dia tidak pernah berpikir dampak buruknya. Ternyata pernyataan atau statement yang dilontarkan oleh Anies Rashid Baswedan ini menuai kecaman dari rakyat Indonesia. Bahkan rakyat Indonesia sampai mencari tahu sejarah atau kronologis keberangkatan Anies Rashid Baswedan ke Tanah Suci, yang pada akhirnya terkuak atau terbongkar kalau Anies Rashid Baswedan berangkat ke Tanah Suci itu dengan menggunakan jasa travel agent.
Dan jasa travel agent itu pun sampai mengucapkan terima kasih sampai mengantar Anies Baswedan ke airport. Nama jasa travel agent itu adalah Dream Tours and Travel. Inilah aib Anies Rashid Baswedan akhirnya terbongkar. Dan yang memalukan adalah Anies Rashid Baswedan bersama para pendukungnya dan juga partai koalisinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan ini, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian. Saya mau katakan bahwa sehebat-hebatnya tupai melompat, pasti di suatu hari akan jatuh juga. Kebohongan-kebohongan yang telah tercipta selama ini, namun masih disembunyikan, suatu hari juga pasti akan terkuak juga. Sehebat-hebatnya kita menyimpan rahasia, tetap di suatu waktu akan terkuak. Dan inilah yang dialami atau yang dirasakan oleh Anies Rashid Baswedan. Dan yang paling konyolnya lagi, ketika Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa dia diundang oleh Raja Salman atau yang diundang oleh Raja Arab Saudi. Wah, para pendukungnya tuh berkoar-koar di media sosial. Saya perhatikan di Twitter, perhatikan di TikTok, perhatikan di Facebook. Pemuja-pemuja Anies memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya sampai mereka mengatakan bahwa wah, Anies Rashid Baswedan calon presiden kami itu hebat. Anies Rashid Baswedan itu sangat luar biasa sampai diundang oleh Raja Salman. Ternyata itu semua adalah zong, karena Anies telah memproduksi sebuah berita hoax untuk membanggakan para pendukungnya. Ternyata fakta yang sebenarnya bukan seperti itu. Dari apa yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan ini, saya berharap banyak. Semoga para pendukung Ganjar Pranowo jangan melakukan hal serupa. Karena dalam beberapa video saya menyimak, saya melihat Ganjar Pranowo hari ini juga, saat ini juga berada di Tanah Suci itu. Beliau sedang berangkat ke sana, sedang menunaikan ibadah haji. Dan saya berharap banyak bahwa seluruh para pendukung Ganjar Pranowo, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, jangan ada yang memproduksi berita hoax atau berita bohong. Dan saya yakin bahwa berita hoax atau berita bohong ini sangat tidak disukai oleh seorang Ganjar Pranowo. Sehingga sekali lagi saya mengajak kepada orang-orang yang mencintai Ganjar Pranowo, orang-orang yang pro terhadap Ganjar Pranowo, saya berharap banyak, jangan pernah memproduksi berita-berita bohong. Jangan pernah menyebarkan berita hoax kepada sanak saudara, kepada rekan kerja dan lain sebagainya. Mari kita berbicara salah adalah salah, benar adalah benar. Alangkah eloknya kalau Anies Baswedan mengatakan dengan terus terang bahwa dia berangkat ke Arab Saudi itu lewat travel agent. Saya rasa tidak ada orang yang mengecam beliau. Daripada dia berbohong, pada akhirnya aibnya terbongkar, risikonya seperti ini. Dan saya pun merasa yakin ketika Anies Rashid Baswedan balik dari Arab Saudi ke Indonesia, bukan berkah yang dia dapat, tetapi elektabilitasnya malah menurun karena kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, jangan pernah mencoba-coba untuk memproduksi berita-berita bohong. Zaman sekarang serba canggih. Sekecil apapun, serahasia apapun, kita sembunyi hal-hal yang kita lakukan, tetap suatu waktu, suatu saat akan ketahuan, akan terbongkar. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat dan salam NKRI untuk kita semua.